Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya cara kinerja kita sebagai pendidik itu dievaluasi? Dan lebih penting lagi, gimana dampaknya ke karir kita? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas Kepmen 271-O-2025. Ini adalah peraturan baru yang bakal mengubah cara kita memandang pengembangan profesional di dunia pendidikan Indonesia. Yuk kita mulai. Nah, ini dia dokumennya Kepmen 271-O-2025. Kelihatannya mungkin kayak tumpukan dokumen hukum yang ribet ya, tapi sebetulnya disinilah kerangka kerja yang akan jadi acuan buat diskusi pengembangan karir, target tahunan, bahkan sampai promosi Anda ke depannya. Jadi kita langsung aja ke intinya ya. Apa sih sebetulnya arti semua ini buat Anda yang sehari-hari di kelas atau di kantor sekolah? Gimana peraturan ini bakal benar-benar mengubah cara Anda merencanakan tahun ajaran? Dan tentunya mengembangkan karir Anda? Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih, kenapa harus ada perubahan ini? Ini tuh bukan sekedar ganti administrasi loh. Ini adalah pergeseran yang fundamental, dari yang tadinya cuma menilai, jadi mengembangkan kinerja. Intinya begini, gimana caranya supaya kerja keras Anda setiap hari itu nyambung langsung ke tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, sistem baru ini dirancang untuk menjembatani hal itu. Oke, supaya kita paham cara kerjanya, kita harus tahu dulu siapa aja yang terlibat. Yuk, kita lihat ekosistem baru ini dan peran masing-masing orang di dalamnya. Strukturnya ini dirancang seperti piramida, jadi alur tanggung jawabnya jelas banget. Mulai dari tingkat pemerintah daerah, turun ke kepala sekolah, sampai ke guru. Setiap peran itu saling terhubung dan saling mendukung. Dalam sistem ini, Anda bakal sering dengar istilah PPK atau pejabat penilai kinerja. Gampangnya, anggap saja ini atasan langsung Anda yang bakal jadi partner diskusi Anda dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Jadi prakteknya gimana? Artinya seorang guru itu bakal diskusi langsung dengan kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah gilirannya punya jalur komunikasi yang jelas ke dinas pendidikan. Ini penting banget karena menciptakan rantai dukungan dan akuntabilitas yang rapi, di mana semua orang tahu harus lapor ke siapa dan bisa dapat bimbingan dari siapa. Sekarang kita lihat yuk, gimana sih gambaran 1 tahun ke depan dalam siklus kinerja yang baru ini. Ini bukan lagi proses yang cuma terjadi di akhir tahun ya. Jadi, sepanjang tahun itu akan dibagi jadi 5 tahap utama, mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut. Ini dirancang sebagai siklus yang terus berputar, jadi ada dialog dan pengembangan yang konstan, bukan cuma sekedar penilaian di akhir. Nah, di jantung proses perencanaan ini, ada yang namanya SKP, atau Sasaran Kinerja Pegawai. Anggap saja ini sebagai peta jalan pribadi Anda untuk 1 tahun ajaran yang Anda susun bareng atasan Anda. Yang menarik dari SKP ini adalah pendekatannya yang seimbang. Jadi yang dilihat itu bukan cuma apa yang Anda capai, yaitu hasil kerja Anda, tapi juga bagaimana cara Anda mencapainya. Perilaku kerja seperti kolaborasi dan orientasi pelayanan itu jadi sama pentingnya. Nah, ini penting banget untuk dicatat. Proses perencanaan ini punya deadline yang jelas. Rencana kinerja Anda untuk setahun ke depan itu harus sudah disepakati bareng atasan paling lambat akhir Januari. Jadi dari awal tahun Anda sudah punya kejelasan. Oke, setelah semua perencanaan dan pelaksanaan, gimana caranya sistem ini mengubah kerja keras Anda selama setahun jadi sesuatu yang konkret buat karir Anda? Yuk, kita lihat bagian evaluasi dan penghargaannya. Nanti di akhir siklus, kinerja Anda akan masuk ke salah satu dari 5 predikat ini. Penilaiannya itu nggak cuma berdasarkan pencapaian target, tapi juga dari dialog dan bukti-bukti kinerja yang sudah Anda kumpulkan sepanjang tahun. Dan ini dia bagian yang paling krusial. Predikat kinerja Anda itu bukan sekedar label. Ini akan dikonversi langsung jadi angka kredit yang ibaratnya bahan bakar buat kenaikan pangkat dan kemajuan karir Anda. Jadi kinerja yang baik itu secara langsung mempercepat perjalanan profesional Anda. Jadi kalau kita simpulkan, apa sih makna besar di balik semua ini? Ini lebih dari sekedar alur kerja baru. Ini adalah sebuah ajakan untuk mengubah cara kita memandang evaluasi kinerja itu sendiri. Kita ini sedang bergerak dari sistem laporan akhir tahun yang kaku menjadi sebuah dialog yang hidup sepanjang tahun. Dari yang tadinya mungkin terasa seperti ujian, sekarang menjadi proses pembinaan untuk bisa tumbuh secara profesional dan berkelanjutan. Kalimat yang ada di dalam peraturan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pengelolaan kinerja itu bukan untuk menilai, tapi untuk mengembangkan. Itulah inti dari semua perubahan ini.
Pada akhirnya, peraturan ini hanyalah sebuah alat kan? Pertanyaan yang sesungguhnya kembali lagi kepada Anda. Bagaimana Anda akan memanfaatkan siklus dialog dan umpan balik yang baru ini? Apakah hanya untuk memenuhi ekspektasi, atau untuk benar-benar mentransformasi diri Anda menjadi pendidik yang lebih baik lagi?